Widih, 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 keren banget guys. Hampir setengah dari kalian milih formasi 5-3-2 sebagai yang paling oke diterapin di game Top Eleven 2026. Tapi kali ini kita nggak akan pakai formasi 5-3-2 yang biasa itu guys, karena hari ini kita akan bongkar formasi 5-3-2 spesial yang setelannya dijamin bikin lawan kamu frustasi. Oke, jadi formasi yang akan kita terapin kali ini punya ML dan MR yang posisinya ideal banget, sejajar dengan MC yang bikin lini tengah tim kita kelihatan aman. Tapi ini adalah jebakan, karena kita akan mengandalkan taktik 100% bertahan dan mengandalkan serangan balik yang sangat brutal. Dan di video ini saya akan kasih tahu nih kelebihan gila dari taktik ini guys, kelemahan terbesarnya yang wajib kamu tahu, dan setelan taktik final yang bikin pertandingan makin seru. Oke, daripada penasaran, let's go, mari kita bahas sama-sama. Oke, sekarang mari kita lihat setup pemain kita dulu guys. Dan di sini kita nempatin 3 gelandang tengah, ML, MC, MR, yang posisinya rapih banget, tapi fokus serangan kita tetap ada di depan. Karena mereka posisinya ideal, tugas mereka adalah berlari maraton. Iya, berlari secepat mungkin dari kedua sayap. Tapi selain nyerang, mereka juga harus siap membantu pertahanan di area sayap. Jadi begitu bola direbut, mereka harus langsung lari kencang ke area depan guys, karena mereka adalah kunci counter attack tim kita. Nah, ini nih duet maut tim kita guys. Jadi mereka posisinya tetap berdekatan buat nyambut umpan panjang. Jadi mereka biasanya nggak akan turun terlalu jauh dari posisi terbaiknya. Nah sekarang mari kita masuk ke setelan taktiknya. Dan ini nih yang bikin formasi kita dibilang formasi parkir bus. Oke, dan untuk mentalitas tim yang kita terapin di sini, kita pakai mentalitas tim bertahan dan gaya tekanan rendah. Jadi ini adalah jebakan taktik yang kita terapin, dan di sini kita sengaja membuat lawan merasa nyaman pegang bola, yang bikin tim kita seringkali diam di posisinya buat memancing lawan maju agar ada ruang kosong di belakang mereka guys. Serangan balik, nyala, dan gaya umpan panjang serta fokus umpan dari bawah kedua sayap. Nah begitu bola berhasil dicuri oleh back atau MC kita, mereka biasanya bakal langsung ngasih umpan ke ML atau MR. Nah serangan balik ini sangat cepat yang bikin lawan pasti kaget banget, karena back kita langsung tiba-tiba lari ke area depan guys. Gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Oke, jadi kita akan main aman aja guys. Nah nanti para back akan fokus menjaga daerahnya sendiri. Dan berhubung di sini kita nempatin banyak back dan kita juga nerapin strategi bertahan, jadi kali ini kita nggak akan menggunakan jebakan offside ya guys ya, karena kalau jebakan offside gagal justru malah ini bakal jadi resiko karena jaraknya terlalu dekat dengan kotak penalti kita guys. Lalu apa untungnya taktik bertahan dengan setelan ini bang? Nah ada 2 kelebihan super guys. Jadi dengan nempatin 5 back ditambah 2 pemain sayap ML dan juga MR, gawang kita hampir mustahil ditembus dari sisi sayap. Nah lawan biasanya akan frustasi karena setiap celah dari area sayap bisa selalu ditutup. Nah ini nih kelebihan utama kita guys. Jadi transisi dari bertahan ke menyerang bisa sangat cepat. Kita cuma butuh 3 orang, back atau MC, yang bakal ngasih umpan ke ML atau MR yang berperan sebagai pelari cepat, lalu memberikan umpan ke AMC atau ST yang punya penyelesaian baik atau penyelesaiannya bagus. Nah dengan taktik ini kita nggak akan buang-buang waktu di tengah, yang bikin setiap peluang itu bisa langsung jadi ancaman yang nyata guys. Oke, sekarang kita harus tahu nih kelemahan atau masalah dari taktik keras kepala ini guys.
Nah, meskipun dua pemain sayap kita, ML atau MR dan MC kita dibikin sejajar, kita tetap akan kalah telak dalam penguasaan bola atau possession melawan formasi apapun yang punya banyak gelandang. Misalnya formasi 451, 4141, atau formasi sejuta umat yaitu formasi 3151 atau 31411. Biasanya lini tengah kita akan gampang banget dilewati dari area tengah. Untuk itu jangan coba-coba main passing pendek di area tengah, karena kalau lawan terlalu jago di area tengah, tim kita biasanya bakal sulit buat nguasain bola, apalagi kalau pemain tengah lawan agresif banget. Biasanya mereka bisa dengan mudah merebut bola dan melancarkan serangan balik yang sangat-sangat berbahaya, guys. Oke, jadi taktik ini memang sangat bergantung pada kecepatan dan stamina pemain sayap atau ML dan MR. Jadi kalau mereka kelelahan atau performa mereka sedang turun, serangan balik tim kita bisa langsung tumpul, guys. Nah, solusinya pastikan kamu selalu punya ML atau MR cadangan yang fit banget dan punya kecepatan yang bagus. Formasi 5-3-2 ini bukan cuma tentang bertahan loh, guys, tapi tentang membalas kekalahan dengan cerdas. Dan taktik ini adalah senjata rahasia buat kamu yang sering banget ketemu lawan kuat. Sebagai bukti penutup, ini dia hasilnya, guys. Tim saya berhasil menundukkan tim lawan yang sebelumnya mengalahkan tim saya dengan skor telak 4-0. Dan ini membuktikan taktik yang tepat didukung pemain yang sesuai jauh lebih penting daripada rating pemain itu sendiri. Oke, jadi itu dia setelan pamungkas dari formasi 5-3-2 untuk balas dendam kita, guys. Dan bukti sudah jelas. Taktik ini bekerja dan sekarang giliran kamu yang membuktikannya di lapangan. Nah, kalau kamu suka konten bongkar rahasia taktik yang bisa bikin tim kuat frustasi dan kamu nggak mau ketinggalan jurus rahasia Top 11 berikutnya, langsung klik tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan juga loncengnya biar kamu nggak ketinggalan update strategi terbaru dari NN Top 11 Channel. Target kita sederhana, tekan tombol like kalau kamu percaya bahwa kekalahan 4-0 harus dibalas dengan kemenangan. Mari kita pecahkan 500 like untuk formasi balas dendam ini. Terakhir, saya mau tahu kisahmu. Siapa lawan terberat atau tim yang bikin kamu sakit hati yang akan kamu balas pakai formasi 5-3-2 ini? Tulis nama tim atau skor pahit itu di kolom komentar video ini, guys. Mari kita balas dendam bersama-sama. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih juga buat membership NN Top 11. Makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.